Voice of Indonesia. VOA. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Biztalk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan siaran ini menjumpai Anda di dalam keadaan sehat, bersemangat dan sukses selalu. Pendengar, kerajinan sebagai salah satu warisan dari nenek moyang kita merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Pertama-tama adalah ketersediaan bahan baku yang melimpah. Selain itu juga bahwa di Indonesia banyak sekali varian-varian etnik-etnik yang sangat adiluhung. Banyak sekali dan menunggu untuk dikembangkan. Salah satu bentuk dari kerajinan tersebut adalah kerajinan kulit. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana usaha kerajinan kulit di Indonesia bisa diangkat untuk naik kelas ke level dunia. Bersama kita sudah hadir founder and CEO dari Garut Kulit Internasional. Kita sambut dengan meriah Sumarni Rifemi. Ya, selamat datang Bang Wahyu. Thank you sudah di-invite ke sini. Iya, supaya lebih dekat kita panggil aja Teh Ani ya. Yes. Wah, Teh Ani ya. Teh Ani, kita mendengar bahwa Garut Kulit ini kan sudah banyak sekali mendapatkan prestasi ya, baik di Indonesia, domestik maupun di luar negeri. Nah, kira-kira prestasi apa aja nih yang sudah diraih oleh teman-teman di Garut Kulit supaya pendengar sekalian bisa mengikuti? Oke. First of all, kita berdiri tahun 2017 ya, 2017, Bang Wahyu ya. Tahun 2019 kita alhamdulillah mendapatkan award dari Kemendag waktu itu di acara Trade Expo Indonesia di ISBSD, Bang Wahyu. Ketika itu ada startup competition specifically untuk ekspor, di bidang ekspor. Jadi kita dapat ekspor startup competition nasional juara 1, kebetulan alhamdulillah. Waktu itu pesertanya 152 dan kita adalah one of the best lah untuk startup ekspor startupnya. Kemudian tahun 2021 kemarin kita dapat penghargaan dari Forkapnas sebagai the best local manufacturer. Wow. Itu di nasional. Gitu. Dari berbagai macam industri ya? Iya, kalau yang itu broad ya. Jadi untuk lokal manufacturer yang skala kecil sampai menengah itu kita juara 1. Oh, keren banget ya. Jadi dalam waktu berapa tahun? 2016 berarti 6 tahun. Ya, berarti sekarang 2017 berarti sekarang 5 tahun ya Bang Wahyu ya. Sudah bisa mendapatkan penghargaan dari berbagai macam lembaga yang kredibel gitu ya. Alhamdulillah. Nah, keren banget. Nah, kalau begitu ceritanya gimana sih Teh Ani kok bisa ketika pertama kali memutuskan kok bisa sampai kemudian ada terjadinya Garut Kulit ini? Iya. Prosesnya gimana lahirnya itu? Lahirnya itu sebenarnya iseng-iseng Bang Wahyu. Jadi karena saya itu basically kita sama-sama bukan basic bisnis ya. Kita juga kuliah itu bukan kuliahnya science dan kita kerja dulu waktu saya kerja itu di oil and gas ya. Jadi saya tidak memiliki background bisnis dan kebetulan keluargaku juga bukan keluarga pebisnis at all, sama sekali tidak ada yang berbisnis sama sekali ketika itu Bang Wahyu. Jadi memang iseng-iseng dahulu gitu, ketika masih kerja itu saya iseng-iseng dulu mencoba. Terus saya lihat ini kok bright ya future-nya dan saya lanjutkan dan akhirnya itu saya memutuskan untuk full time entrepreneur. Wah, gitu Bang Ya. Wahyu. Jadi sebelumnya tuh nggak ada exposure apa-apa terkait dengan kewirausahaan ya? Bapak Ibu apa? Ibuku itu ibu rumah tangga, tapi dia memang suka berdagang, senang sekali berdagang. Sampai sekarang itu menjadi konsultan saya untuk berdagang ya Bang Wahyu. Ayahku tentara. Hah? Jadi iya, dan keluargaku itu kakekku, om-omku itu keluarga TNI gitu. Jadi ada yang dokter, ada yang perawat, tapi basically itu rata-rata keluarganya kalau nggak TNI, kalau nggak di akademisi karena banyak yang dosen, banyak yang guru gitu. Itu kalau nggak ya di situ-situ aja gitu, nggak ada yang bisnis sama sekali. Dan memang ketika itu benar-benar ngatok sekali gitu kan, nggak ngerti. Dan akhirnya memang step by step ya saya belajar gitu, learning by doing.
Dan akhirnya bisa terbentuklah Garut Kulit ini sampai sekarang. Ini kayak yang di TikTok ya, we never knew if we never try gitu ya. Jadi selalu ada kali pertama untuk semua ya. Iya, betul. Jadi ini pertama kali masuk. Nah, ketika pertama kali masuk itu gimana? Kok tiba-tiba kok langsung ke kulit gitu. Terus kemudian kita dijalankan di situ gitu. Iya, aku kan orang Garut asli. Ini Asgar ya. Aku asli Garut dan dilahirkan di Garut. Dan ketika itu dari kecil ya teman-temanku di sekolah, terus di lingkunganku, itu kalau ada anak konglomerat, istilahnya anak orang kaya, itu pasti anak keluarga pengusaha kulit gitu loh. Jadi dari kecil itu oke, pengusaha kulit di Garut itu memang kulit gitu industrinya. Dan setelah itu aku kuliah dan kerja di oil and gas. Ketika itu Bang Wahyu sekitar kurang lebih 4,5 sampai 5 tahun ya aku kerja itu. Kebetulan banyak sekali kenalanku ya di luar negeri dari berbagai negara, teman-temanku itu aku coba iseng-iseng nawarin what do you need gitu kan. Terus mereka nanya apa industri di Indonesia. Yang aku kepikiran pasti yang dekat dengan apa di keseharianku ya leather kan gitu. Kulit Indonesia ini salah satu eksportir kulit terbesar di ASEAN gitu kan. Aku bilangnya leather gitu. Do you need it? Aku bilang gitu. Terus I can supply. Aku bilang gitu aja padahal aku nggak tahu supply harus dari mana Bang Wahyu. Pertama-tama itu nggak tahu ya? Aku nggak tahu. I don't have manufacturer. Aku nggak punya pabrik. Aku nggak punya apa-apa. Orang aku lagi kerja. Cuma bermodal bahwa ada lah di sana. Ada di sana ada gitu. You need it? Terus I can supply. Terus ya udah aku carikan kebetulan teman-temanku juga banyak yang anaknya pengusaha kulit gitu. Aku sebenarnya waktu itu aku jadi trader aja, Bang Wahyu hanya menjual produk iya gitu. Aku trader aja, aku menjual barang yang orang lain punya gitu sudah ada. Dan akhirnya kesini-sini aku belajar aku juga bisa produksi sendiri gitu. Dan akhirnya sekarang aku produksi sendiri Bang Wahyu gitu. Jadi perjalanannya itu kalau kita lihat kan sebenarnya dorongan orang untuk menjadi wirausahawan itu bisa dua ya, bisa opportunity based, ada necessity based gitu ya. Dorongannya karena ada peluang sama karena kepepet gitu ya. Tapi kalau Teh Ani tadi berarti masuknya karena ada opportunity ya. Betul Bang Wahyu. Ngobrol-ngobrol, wah ini ada peluang di sini, saya masuk lah gitu ya. Iya gitu ya. Iya betul. Oh ya. Nah tanggapan teman-teman yang menerima itu pertama kali gimana? Yang pesan pertama kali itu? Pertama kali itu aku tanya, mereka biasanya ngambil barang dari mana? For sure mereka biasanya ngambil dari China gitu. Terus aku tanya, berapa price-nya? Segini katanya. Terus aku cek juga, aku browsing juga supplier di China itu berapa gitu. Ternyata aku lihat, wah harganya kita sangat bersaing Bang Wahyu, sangat bersaing. Really? Kualitas kita juga bagus. Tapi problem kita adalah kita tidak bisa memasarkan keunggulan apa yang kita miliki gitu. Iya, jadi somehow banyak juga pengusaha yang istilahnya produknya bagus, pabriknya sudah develop, tapi dia istilahnya ada keterbatasan, misalkan tidak bisa berbahasa Inggris, misalkan seperti itu, dan tidak meng-hire PR yang bahasa Inggris gitu, misalnya seperti itu. Dan ketika itu saya lihat, ini saya bisa nih istilahnya menambal apa yang mereka nggak bisa gitu. Salah satunya communicationnya seperti apa, gimana treat customer secara profesional gitu. Karena kebetulan saya juga dulu kerja, jadi saya tahu nih saya gimana sih cara menghandle customer itu dengan profesional dan mereka comfort gitu dengan service sama produk kita. Dan akhirnya sampai sekarang Bang Wahyu, kita dari aku tahun 2000 sebelum kerja itu ketika kerja itu saya awal ekspor, sampai sekarang aku udah ekspor ke lebih dari ke belasan negara gitu. Dengan dalam berjalannya waktu. Wah, berjalan itu. Ya. Kalau boleh diceritakan Teh Ani, mulai dari tahun 2017 itu sampai sekarang pertumbuhannya seperti apa ya? Dulu gimana, sekarang jadi seperti apa gitu? Oke. Nah, dulu itu Bang Wahyu aku dapat customer itu ekspor 1 kali. Setahun itu hanya 1. Gitu kan. Itu aku waktu itu pertama ekspor. Satu pengiriman. Okay. Aku dulu ketika itu ekspor sekali saja itu ketika masih bekerja, dan temanku ada yang aware gitu. Temanku ada yang aware dan ya itu masih sambilan ya? Masih sambil. Ya, itu masih sambil.
aku masih bekerja gitu. Temanku ada yang aware aku ngirim barang karena kebetulan itu mutual friend kita. Jadi dia juga tahu temanku itu di Afrika, dia keluarga pebisnis hotel, dan aku supply ladder ke dia untuk kebutuhan hotel gitu. Lo bisa ya gitu kan, jadi eksportir. Terus ya bisa, aku bilang. Terus kayak dia nanya gimana katanya prospeknya. Ya untuk setahun ini sih oke gitu, tapi saya baru bisa mengirim tahun ini sekali gitu. Ya karena kan memang masih sambil kerja ya, Bang Wahyu. Terus sempat dikecilkan juga gitu. Oh iya, ya kalau sekali doang mah katanya orang juga bisa katanya gitu. Ya that's the point. Pebisnis itu meng-scale up setiap bisnisnya itu dari sekali setahun menjadi sekali sebulan, menjadi sekali sehari, menjadi sejam sekali gitu. Saya bilang seperti itu ke temanku, dan akhirnya ya memang terrealisasi ya. Sampai sekarang itu aku ekspor itu sebulan lebih dari sekali gitu kan. Itu sudah cukup oke ya untuk di ekonomi ya. Oh, berarti setahun bisa 24 kali. 12 kali 12 itu kali. minimal Minimal at least gitu. Dan sekarang corporate order di dalam negeri juga bagus karena namanya sudah lumayan harum di di kalangan corporate. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang order untuk souvenir, untuk kebutuhan kantor seperti itu Bang Wahyu, dan memang itu menjadi klien yang tetap dan setiap tahun order terus. Bisa dibayangkan Bang Wahyu, misalkan satu kantor itu acara misalkan at least tutup buku ada acara besar misalkan ya, terus ulang tahun ada acara besar misalkan, atau enggak ada performance event gitu ada acara besar, dan otomatis itu 3 kali souvenir aja. You can imagine satu kantor 3 kali order ke Garut Kulit, dan kita punya lebih dari 80 klien gitu kan. Itu biasa, ya? really busy gitu jadi kantor. Walaupun misalkan ordernya kadang-kadang 100-200, tapi itu repeat order secara terus-menerus gitu. Dan sekarang Bang Wahyu untuk untuk membayangkannya, dulu itu aku karyawanku itu 1. Penjahitku. Penjahit ya. Iya. Sekarang itu penjahit yang pegawai tetapnya 12, dan aku nge-hire banyak UMKM yang lain. Gitu. Iya, dan aku juga menggandeng UMKM yang lain untuk membuat produk bersamaku. Itu lebih dari 10 UMKM yang sekarang aku gandeng gitu. Jadi kalau dilihat impact-nya itu Garut Kulit meng-hire lebih dari 100 orang gitu. Seperti itu. Dalam waktu ya 5 tahun ini. Jadi lumayan maraton ya Bang Wahyu ya. Wah, luar biasa sekali nih diskusinya nih ya Teh Ani ya, di segmen 1 ini ya. Tadi kita semua saksikan betapa perusahaan yang dibangun ya atas dasar pertama kali masih bekerja gitu ya. Betul. Kemudian dirintis dengan sambilan pada waktu bekerja. Kemudian sekarang bisa escalate sampai sekarang ukurannya bisa berpuluh-puluh ribu kali lipat ini ya sampai dengan saat ini. Nah, teman-teman sekalian, para pendengar, kita akan ikuti lagi nanti pembicaraan kita di segmen kedua setelah lagu berikut ini. Ya, kita akan mengikuti lagu dari various artists berjudul Bright as the Sun. Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di dalam acara VOI Biztalk, Inspirasi Bisnis Manajemen Kewirausahaan khusus bagi Anda wirausahaan Indonesia. Kita masih bersama dengan Sumarni Riveni, Teh Ani, ya, founder dan CEO dari Garut Kulit Internasional. Ini sudah kita bicarakan tadi di segmen 1 mengenai bagaimana Garut Kulit bertumbuh dari usaha yang tadinya hanya berdagang, menyalurkan, menjadi usaha yang sekarang skalanya itu bisa dunia, ya, sudah mengekspor ke berbagai negara. Nah, kita akan lebih dalam lagi terkait dengan konsep manajemen yang dijalankan, ya, untuk bisa mengorganisir sekian banyak pihak ini, ya, Teh Ani, ya, tentu kan perlu ada konsep manajemen yang teratur, yang sistematis, yang terstruktur. Nah, gimana cara Teh Ani itu ngelola bisnis sehingga eskalasinya itu bisa continue sampai sekarang? Oke, pertama dulu aku tidak meng-hire terlalu banyak karyawan. Bang Wahyu, karena apa? Karena modalku juga ketika itu tidak besar, banyak, ya, gitu, tidak besar gitu. Jadi, dan aku waktu itu kerja dan tidak berani untuk pinjam sana pinjam sini lah gitu, karena terlalu stressful untuk memanage itu. Jadi aku tidak jor-joran untuk secepat itu meng-hire orang. Jadi ketika itu aku ada satu mungkin trik yang mungkin sudah dilaksanakan juga untuk beberapa pengusaha. Aku melihat job desk. Jadi ketika job desk-nya nambah, instead of aku hire karyawan baru, kalau bisa di handle dengan karyawan lama dengan menambah job desk dan dia mendapatkan istilahnya more money gitu. Itu win-win solution. Karena misalkan job desk-nya yang tadinya dia 10, itu kita hanya butuh 2 tambahan. Tidak efisien kalau menambah karyawan baru karena dia hanya memiliki role yang sangat sedikit. Instead of kita nambah orang, kita tawarkan ke yang lama, kamu bisa nggak nambahin job desk-nya ini gitu. Nanti kita kasih insentif tambahan misalkan sekian. Itu akan happy dan kita juga sebenarnya perusahaan hemat dan dia juga mendapatkan bonus yang banyak karena sesungguhnya misalkan 10 job desk pun mereka masih punya ada waktu luang gitu di kantor itu. Nah, seperti itu Bang Wahyu. Terus kita memisahkan antara production sama manajemen. Jadi untuk yang production ini mereka tidak sama sekali tidak memikirkan manajemen dan hampir nggak ketemu gitu kan. Jadi less stressful. Jadi tim manajemen tidak tahu menahu tentang production, tim production tidak tahu menahu tentang sales. Jadi yang mereka tahu adalah mereka secara kontinu memiliki pekerjaan yang banyak gitu di production seperti itu. Dan khusus untuk luar negeri kita ada RM, kita ada relationship manager yang memegang klien. Jadi klien itu tidak bingung untuk bertanya, untuk istilahnya tektokan itu lebih mudah dengan adanya RM itu, ada relationship manager itu gitu. Jadi satu RM itu bisa pegang 3 sampai 4 customer besar. Atau enggak misalkan bisa pegang puluhan klien yang misalkan small or medium. Seperti itu Bang Wahyu. Jadi secara kontinu RM ini akan mengupdate produk apa aja yang baru, teknologi apa aja yang kita upgrade. Misalkan kita udah punya eco-friendly, kita sekarang lagi proses untuk halal leather gitu seperti itu. Kita update terus ke customer. Jadi customer itu selalu mengingat kita dan selalu update dengan produk apa yang kita punya. Seperti itu Bang Wahyu. Kita bongkar satu-satu ya. Ini pertama kali konsepnya production dulu ya. Nah, production ini gimana dari sisi supply itu teman-teman di Garut Kulit gimana mengamankan supply sehingga karena ini kan tentu kan permintaannya sekarang sudah sangat banyak ya, nggak seperti dulu. Nah, gimana coba supaya supply-nya aman gitu. Kemudian setelah itu masuk ke production, gimana mulai proses desain sampai ke packaging sampai ke delivery. Nah, itu gimana dari si supply? Jadi kalau kita bicara marketing, kita bicara 5 tahun ke depan kan Bang Wahyu selalu ya. Kalau kita bicara sales force, kita berbicara tentang setahun ke depan. Dan di awal quarter itu kita sudah tahu pekerjaan kita tuh apa aja untuk setahun ke depan. Seperti itu. Kecuali pas kemarin pandemi ya, agak blur. Ini kerjaannya apa ya? Disruption itu betul. Dan banyak yang batal juga ya order ya. Kalau batal sih enggak. Cuman mereka banyak yang delay ya. Jadi delay delivery, terus delay order gitu. Mereka sudah DP. Kadang-kadang ada yang hold dulu, jangan dulu di produksi karena di sana nggak
nggak ada misalkan mereka nggak ada pembelinya seperti itu. Gitu. Nah, tapi rata-rata itu kita setiap tahun kita memiliki bayangan berapa produksi yang akan kita capai gitu. Dan kita juga sudah bisa. Itu setahun diproyeksi, kemudian dipotong-potong sampai ke bulan. Betul, dipotong-potong sampai ke bulan dan kita langsung report ke produksi kulit. Produksi kulit berarti kita harus memiliki bahan baku berapa gitu. Kita harus sedia berapa. Terus aksesoris, banyak kan kita sourcing ke yang lain seperti vendor-vendor kayak aksesoris kan kita tidak pakai aksesoris sendiri gitu. Packaging juga kita lempar juga ke UMKM yang lain seperti hardbox seperti itu kita lempar juga ke UMKM yang lain dan ada beberapa produk yang Garut Kulit juga yang kita collab sama UMKM lain jadi kita nggak 100% produksi sendiri Bang Wahyu gitu. Jadi kalau kita lihat di Garut ini ada UMKM yang memang pekerjaannya bagus terus memenuhi standar kita, dia juga on time produksi, kita terus kerja sama dia gitu. Jadi kita nggak langsung memindahkan pekerjaannya ke Garut Kulit semua, enggak. Jadi kita memang berbagi-bagi ya, membagi-bagi kira-kira mana sih yang bisa sama-sama membantu pengusaha lain seperti itu. Jadi 1 tahun itu ya kita targetkan 1 tahun ini kita harus ada berapa. Nah nanti sisanya itu kalau ada yang order dadakan itu minor lah gitu. Kita istilahnya tidak kaget. Jadi kita hanya produksi dadakan. Oke, misalkan berapa beberapa ratus pieces saja misalkan ya tiap minggunya misalkan ada yang dadakan itu pasti aja ada gitu. Jadi tidak shock karena kita sudah memperkirakannya jauh hari. 1 year ahead gitu. Dan kalau misalkan contohnya sekarang aja Bang Wahyu ini, sekarang aja ini kita order sampai April itu sudah full book. April tahun depan ya? Iya, April tahun depan sudah full book gitu. Production masa depannya sudah cerah lah istilahnya gitu. Jadi kita udah prepare nih sampai April itu kita harus dia apa aja itu kita sudah prepare gitu. Jadi alhamdulillah walaupun kulit ini memang agak tricky karena memang pembuatannya itu kan sesuai lama cuaca ya. Juga Iya sesuai cuaca betul. Ya ada otomatis ada yang masih sesuai cuaca gitu. Memang prosesnya agak lama dan handmade-nya juga lebih lama daripada kita produksi bahan sintetis yang lebih soft, lebih mudah digunting gitu. Pakai mesin itu mudah, kalau kulit kan kita lebih ke satu-satu ya. Nah itu jadi kita alhamdulillah sih so far kita 100% on time delivery sesuai sama mission kita 100% on time delivery itu tercapai alhamdulillah karena kita bisa memprediksi dan kita bisa achieve target yang. Nah jadi tadi kalau misalkan kita coba simpulkan ya berarti konsep produksi itu akan lancar, akan mudah diatur kalau prediksi kita itu bagus gitu ya. Betul. Nah prediksi itu adalah terkait dengan pemahaman pasar, terus kemudian tadi konsepnya RM tadi juga ya, juga kan membantu kita untuk bisa melakukan. Betul, komunikasi RM dengan klien juga kira-kira kan klien juga udah tahu ya, misalkan kita mau bikin sekian di bulan apa itu kan kita sudah prepare itu seperti itu Bang. Nah terus kalau misalkan ini kan di dalam jangka panjang ini, apalagi pada bisnis-bisnis yang biasanya itu melesatnya itu bagus tinggi gitu ya, itu selalu permasalahannya ada di kualitas nih Teh Ani ya. Ada yang biasanya itu karena ngejar volume gitu ya, terus kemudian kualitas itu jadi agak sedikit turun karena posisinya kan dia akan lebih diburu-buru ya. Nah bagaimana teman-teman di Garut Kulit itu menjamin mulai dari source masuk sampai produksi sampai keluar itu QC-nya bagus itu, quality control-nya. Kita selalu membedakan antara QC team dengan production team. Ketika production team disuruh QC itu pasti mereka bilangnya bagus semua karena ada interestnya ada interestnya. Mereka nggak mau lagi nge-revise gitu. Dan kita selalu membedakan tim itu. Jadi ketika setelah selesai produksi kita kirim ke tim QC itu different team. Jadi mereka bisa betul-betul melihat secara objektif mana yang QC pas, mana yang tidak. Seperti itu Bang Wahyu. Dan untuk kulit ini sendiri tidak terlalu beban karena once misalkan ada yang nggak QC pas, yang cacat, kita masih bisa jual di dalam negeri dan sangat laku Bang Wahyu. Sangat laku. Yang cacat itu juga. Yang cacat itu sangat laku Bang Wahyu. Ini customer Garut Kulit sudah tahu kalau saat ada non QC pas misalkan kita malah ditunggu-tunggu ya. Ditunggu-tunggu. Jadi misalkan gini, kita bikin tas laptop untuk orderan luar negeri misalkan 5.000, misalkan ada 50 yang non QC pas atau 25 yang
non QC Pass itu kan harganya jauh lebih murah daripada harga retail yang ada di Indonesia. Padahal gitu. bedanya cuma satu dikit. Iya, kadang-kadang cuman kayak nggak kelihatan gitu kan. Dan sudah langganan karena sudah tahu langganan Garut Kulit, jadi mereka tuh tutup mata aja model apa aja kalau udah ada non QC Pass diberi beli gitu. Jadi seperti itu Bang Wahyu. Oke. Jadi menarik ya. Jadi memang QC ini jadi salah satu hal yang penting karena ketika kita mendelivery janji kita ke apalagi customer premium kita ya, itu harus selalu bagus. Gitu. Betul. Dan jangan marah ya. Problemnya adalah kebanyakan small medium enterprise ini marah kalau di retur. Kebanyakan marah benar. Di retur gitu. Ini kok kayak menyulitkan saya gitu ya. Gitu padahal memang misalkan mereka itu tidak mendefine definisi lolos QC-nya itu seperti apa. Itu seperti itu. Apalagi di kulit itu sangat tricky kan. Karena banyak customer yang sebetulnya itu ketika di awal itu tidak di-educate dari awal bahwa kulit itu seperti apa Bang Wahyu. Terkadang jadi istilahnya kalau kita orang matematik kan tidak ada benar tidak ada yang salah, yang ada kesepakatan, betul nggak? Nah ini karena kita orang matematik nih, jadi kita membuat kesepakatan dulu dari awal, sepakat untuk bahwa kulit ini memang karakternya seperti ini. Misalkan kalau kita let's say misalkan mengambil Napamil yang natural, antara ketiak, perut dan punggung itu terlihat sangat berbeda teksturnya. Gitu. Kecuali kalau misalkan kita ngambil pattern leather atau misalkan leather yang memang di emboss full dari awal sampai akhir, dari ujung sampai ujung, jadi tidak terlihat berbeda untuk tingkat kerutan pori-porinya seperti itu. Dan ada beberapa yang memang kita harus educate customer bahwa kadang-kadang ketika meeting itu kita membawa leather full height, full semua kita bawa. Oh contohnya itu? Contohnya kita perlihatkan, nih lihat ini ada yang di ujung, ini ada yang bagian ketiaknya ini seperti ini, ada kerut, ini ada yang bagian punggung, ini ada yang bagian perut. Jadi customer malah senang. Oh iya berarti betul ya kulit. Jadi beda. Jadi mereka itu senang malah kalau dapat yang ada kerut-kerut. Oh iya berarti ini pas yang kemarin meeting itu bagian yang ininya. Jadi mereka itu dia approve gitu. Berarti memang itu kulit asli itu seperti itu gitu kan. Chosen materialsnya itu seperti itu gitu sih. Iya. Ini bedanya justru karena kalau misalkan kita kain gitu ya, itu memang semua jadi sama. Perfect gitu kan. Justru karena dia kulit maka ada karakter. Betul. Yang membuat satu tas dengan tas yang lain beda gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita pengen satu bentuk tas bentuknya kulit nih, terus kemudian nanti aja beli, kemudian dibeli orang, kita nggak akan dapat the same exact tas yang lain gitu ya. Iya. Mungkin teksturnya lain gitu ya. Ya menarik. Nah, saya pengen masuk ke tadi tuh yang khas sekali yang di tempat lain menurut saya nggak terlalu banyak dieksplor, itu adalah relationship manager dia. Relationship manager ini menurut saya di UMKM yang lain itu kok nggak kelihatan banget ya. Ada orang yang memang sengaja secara kontinu ngurusin klien gitu. Nah, konsep RM di tempat Garut Kulit ini gimana? Jadi kita itu Bang Wahyu digging more tentang keperluan customer ya, dengan jadwalnya. Terus kita itu dari awal itu selalu bertanya caranya apa aja gitu, rata-rata seperti apa, konsepnya seperti apa. Karena banyak misalkan acara yang deadline-nya tiba-tiba mepet. Misalkan sudah di ACC untuk mengadakan acara itu hanya 2 minggu sampai seminggu sebelum acara baru misalkan atasan itu approve untuk mengadakan acara. Otomatis kalau untuk ingin mendapatkan souvenir yang custom seperti kulit ini akan sulit kalau waktunya hanya seminggu dan 2 minggu. Tapi dengan kita mengetahui biasanya memang akhir tahun ini tutup buku ini memang ada order. Ya, dan kita sudah siapkan Bang Wahyu gitu. Kita sudah siapkan, kita sudah ready untuk untuk kulit mentahnya itu kita sudah siapkan. Jadi nanti tinggal produksi gitu seperti itu. Oh, jadi cycle time-nya lebih cepat ya? Lebih cepat dan kita sudah bisa prediksi kan memang timing-timingnya itu apa gitu. Timing-timingnya itu di mana aja sih mereka pesen produk kita gitu. Oke. Nah, terkait dengan desain nih. Kalau di desainnya gimana ya? Kan ini salah satu bagian dari karakter kerajinan itu lebih ke bentuk ya. Dan ini kan yang akan dimiliki oleh Garut Kulit. Nah, gimana kita membuat desainnya supaya? Nah, kalau Garut Kulit ini kebetulan karena kita tidak fokus ke retail. Jadi memang desain ini by order. Ya gitu. Jadi kalau terutama kalau OEM gitu atau misalkan maklun, kalau ada yang maklun ke kita itu lebih ke desainnya dari mereka. Gitu.
Tuh, jadi by request dari klien. Klien. Kalau misalkan corporate yang kantoran dalam negeri itu juga sama. Kita juga punya katalog yang memberikan contoh-contoh model yang kita punya misalkan. Tapi mereka bisa juga misalkan mereka lihat produk apa dan pengen membuat exact the same misalkan modelnya dengan itu kita bisa terima gitu. Iya. Jadi strategi Garut Kulit yang sekarang ini masih dominan di B2B ya? Betul. Berapa persen di B2B-nya? Itu sekarang mendominasi ya lebih dari 78% untuk ya sisanya 80 retail. lah ya, 80%, 20%-nya baru B2C ya. Keren sekali ya. Oke, baik, luar biasa ini kita belajar banyak Bapak Ibu sekalian, para pendengar dengan Garut Kulit. Yang pertama tadi kita bicara mengenai pengaturan proses bisnis yang lengkap ya dari ujung ke ujung ya, mulai dari pemilihan bahan kemudian masuk ke operation, ditemukan dengan konsep pemahaman market melalui relationship manager yang ketemu salaman di tengah gitu ya. Ini yang menjadi salah satu kunci keberhasilan teman-teman di Garut Kulit untuk kemudian menyeimbangkan seluruh sistem ini sehingga eskalasinya itu makin sempurna. Kita akan lanjutkan pembahasan kita yang menarik ini nanti di segmen 2 setelah kita dengarkan lagu dari Sheryl Sheinafia dan Claudia Fritz, K-Dream. Fight till the last fight, break the walls and steal the show. Gonna do what feels right, even when they tell me no. This is my game. No, I don't complain, no. I got the guts, I'll be alright, 'cause I got the skills, I know. I dream high, that's the only way to go. I dream high, 'cause it feels good for my soul. I dream high, I dream high. Higher, so much faster, so much stronger than you know. 'Cause I got it. I got it too. I got it. I got to prove to you. Fight till the last fight. Take my prize and bring it home. Gonna do what I feels right, even when they tell me no. This is my game. No, I won't complain, no. I got the guts, I'll be alright, 'cause I got here on my own. I dream high, it's the only way to go. I dream high, 'cause it feels good for my soul. I dream high, I dream high. Higher, so much faster, so much stronger than you know. I know, you know that we don't got time to lose. Why don't you live your life the way you love? 'Cause we are meant to share. I got it. I got it too. I got it. I dream high, that's the only way to go. I dream high, and it feels good, I dream higher, faster, stronger than you know. Yeah, I got it all, you got it. Higher than you know. Faster than you know. Stronger than you know. Yeah, I got it all, you got it too. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Kita masih bersama Sumarni Rifemi, founder dan CEO dari Garut Kulit Internasional. Tadi di segmen 2 kita membicarakan mengenai bagaimana proses bisnisnya diatur dari ujung sampai ke customer. Sekarang kita akan bicara lebih banyak mengenai proses internasionalisasi dari UMKM. Tentu pendengar ini banyak yang bertanya-tanya ini. Mau nanya gitu ya, kira-kira gimana teman-teman di Garut Kulit itu kok bisa menembus pasar internasional bagi sebagian UMKM itu sulit gitu masuk ke sana gitu ya. Nah, itu bisa cerita nggak?
Oke. Pertama itu kalau misalkan ada kenalan di luar negeri ya, jika ada kenalan di luar negeri mungkin bisa menggunakan link-link tersebut. Oke. Tapi jika tidak, kita bisa menggunakan level 1-nya lah gitu. Jadi kita ketika ada teman-teman yang misalkan sering berbisnis di luar negeri, kita tempel saja gitu, kita titip gitu, kita titip saja produk kita, katalog kita titip karena atau misalkan kita bisa join misalkan atau enggak kita bisa offer produk kita ke trader internasional. Mungkin mereka sudah punya jaringan di internasional, jaringan perdagangan di internasional dan kita bisa menawarkan produk kita dan kita bisa offer apa sih yang mereka sedang butuh, kita bisa offer seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa datang ke kementerian. Oke. Gitu. Kita bisa memperkenalkan produk kita ke Kementerian Perdagangan. Nanti di sana itu ada showcase juga, Bang Wahyu kalau main-main ke sana itu kita bisa nyimpen showcase yang tamu-tamu luar negeri itu, importir di luar negeri itu bisa lihat. Seperti contoh jadi gitu contoh ya? iya ada showcase, jadi ada satu ruangan khusus itu showcase, itu bisa juga dengan metode seperti itu. Dan sering-sering saja untuk mengikuti acara-acara, misalkan di acara-acara internasional, misalkan ada expo kita ikut. Karena expo ini memang sangat penting ya untuk menjadi gate, untuk menjadi jembatan kita untuk kenal dengan buyer-buyer di luar negeri. Iya gitu. Seperti itu. Jadi contohnya misalkan kemarin Garut Kulit ini misalkan kita sudah punya showcase misalkan di kementerian dan mereka itu akan cross information. Jadi dari satu badan ke badan yang lain itu memberitahu produk kita. Jadi kita bisa diundang juga oleh partner-partnernya gitu untuk misalkan presentation gitu seperti itu, untuk bahkan bisanya diundang ke luar negeri untuk misalkan kita mengadakan expo seperti itu. Bang Wahyu, kita bisa kita enable aja semua cara sebetulnya kita tidak tahu cara mana yang works. Terkadang kita aktif misalkan di berbagai acara luar negeri. Ternyata itu ordernya dari temen misalkan yang sering ketemu yang sering ketemu itu dia malah yang dapetin kliennya gitu. Teman kita yang misalkan dia pengusaha apa, dia kebetulan karena sering ketemu dengan kita mereka ingat sama kita itu supply barang itu gitu. Jadi ketika ada yang butuh dia langsung forward kontaknya ke kita gitu. Seperti itu. Jadi kita tidak tahu jalan mana yang works, just try. Everything cekinya di mana kita just try aja di mana gitu. Jadi kalau bisa misalkan setelah timnya makin besar ya makin banyak yang kita ikuti kan. Kita tidak harus mengikuti 100% apa yang event-event apa yang lagi diikuti, dan kita hanya bisa mendelegate misalkan seperti itu. Oke, yang penting nama kita tuh selalu dibawa kemana-mana seperti itu agar orang juga ingat dan selalu istilahnya refresh gitu. Oh iya, ini kamu tuh ada loh gitu, eksistensinya tuh nyata gitu. Seperti itu. Jadi yang pertama tadi kalau saya simpulkan, yang pertama kita terus punya produk yang bagus dulu ya, gitu ya. Betul. Jadi kita benar-benar punya produk yang kita banggakan dulu, bagus kualitasnya, terus kemudian ada niat. Gitu ya. Ada niat untuk kita menembus pasar internasional itu. Nah, baru kemudian radar kita buka tadi ya. Bisa datang dari mana aja. Zaman sekarang ini ya terbuka sekali. Jangankan mau ekspor ya, jodoh aja dari antar negara banyak ya. Sosial media ya. Sama jualan juga di sosial media juga sangat-sangat membuka. Bener. Saya tuh beberapa teman saya itu malah dapat jodoh itu ada orang Spanyol gitu, cuma ketemunya di sosial media, ngobrol-ngobrol, itu sudah bisa tuh jadi jadi bertemu gitu ya. Artinya bisnis pun pasti lebih bisa gitu. Betul. Jadi ini menarik saja. Jadi teman-teman sekalian, para pendengar, kalau mau masuk, yang pertama carilah informasi seluas-luasnya. Bisa lewat tadi Kementerian Perdagangan ya, terus kemudian kita bisa cari-cari melalui teman kita yang sudah di luar negeri atau temennya gitu. Ya, bisa juga itu kan, misalkan kita ada website luar negeri, ada platform yang luar negeri atau misalkan platform internasional, kita juga bisa taruh nama kita di situ. Misalkan banyak lah. Mungkin pendengar yang semuanya sudah tahu ya website internasional yang bisa menjadi enabler untuk untuk bisnis kita. Itu ikuti saja semuanya. Ada yang free, ada yang berbayar juga nggak seberapa gitu, diikuti aja karena dengan itu nama kita, brand awareness kita akan naik seperti itu. Dan satu lagi Bang Wahyu, saya lupa. Itu kan tadi Bang Wahyu bilang produknya harus bagus, misalkan gitu. Tapi somehow belum tentu produk bagus itu diserap oleh masyarakat luar negeri. Kita harus
adapt, kita harus mengadaptasi. Kita bisa aja melihat apa yang mereka butuhkan baru kita produksi. Bisa seperti itu. Pendekatannya jadi bisa ngelihat market Iya. maunya apa, kita baru bikin. Ya, jadi istilahnya dua arah ya. Kayak misalkan kita tidak bisa memaksakan kulit yang seperti ini Yang untuk bagus. masuk ke pasar Eropa. Enggak, karena kita lihat orang Eropa ini dia eco friendly gitu. Mereka nggak senang yang yang merusak lingkungan. Kita tawarkan berarti ini adalah eco friendly leather. Dan ini dikombin dengan misalkan bambu, misalkan gitu. Ini yang mengerjakannya itu misalkan teman-teman dengan disabilitas. Nah, seperti itu. Jadi kita memberikan value-value yang misalkan yang mereka juga akan terima dengan baik. Jadi sama-sama ya kita dua arah gitu. Bisnis secara dua arah. Menarik. Nah, pertanyaan lagi ya. Ini kalau teman-teman di Garut Kulit, kira-kira teman-teman ya terutama Teh Ani sebagai pemimpin ini, kira-kira dalam beberapa tahun ke depan strateginya akan gimana sih pengembangan dari Garut Kulit ke depan gitu. Ini kan udah pertumbuhannya udah bagus banget nih. Tapi ke depannya gimana nih? Akselerasinya apa lagi yang mau diraih gitu? Oh ya, kita ini perlu kolaps dengan banyak diaspora di dunia ya gitu. Mudah-mudahan nih ke depan ini kita bisa dibawa oleh diaspora Indonesia. Jadi dengan produk kita dibawa oleh diaspora Indonesia ini akan menyebar ya, akan membantu at least secara mouth to mouth ke ke customer di luar negeri. Itu sih yang harus sangat digalakan ya. Sisanya kita masih mengembangkan website yang tadi saya bilang gitu, international websites, trading website seperti itu. Dan kita juga harus semakin banyak expo ya Bang Wahyu ya, agar bisa makin banyak exposure untuk bertemu dengan buyer internasional. Jadi makin menguatkan posisi Garut Kulit untuk melayani pasar internasional dengan tadi ya mengembangkan relationship yang lebih mantap lah ya. Iya, Dengan betul, justru kalau betul. sekarang ini belum ada diasporanya, nanti mau di diaspora itu yang paling penting ya. Iya. Oke, nah ini untuk menutup sesi kita ini ya. Tentu ini para pendengar kan setelah mendengarkan tadi, wah ini kayaknya peluang besar nih gitu ya. Nah kira-kira pesannya Teh Ani pada para pendengar apa nih? Supaya yang teman-teman yang pengen masuk juga mungkin mengikuti jejak Teh Ani nih. Oke, untuk yang ingin ekspor juga itu jangan menganggap sulit terlebih dahulu gitu. Jangan kalau ketika kita berpikir ini itu betul sulit, juga ya. ya itu pasti sulit gitu. Kita harus mengubah mindset kita menjadi everything itu bisa gitu, kita bisa. Apalagi sekarang ini enak sekali untuk ekspor ini kan kita tidak ada PPN, tidak ada pajak dikenakan pajak. Kita Support mudah sekali untuk ekspor. Bang Wahyu mau ekspor apa aja tuh lebih mudah sekali ya. Itu jadi semua harus bisa gitu. Jadi jangan terkukung kepada, biasanya bisnis awal itu terkukung kepada dokumen saja gitu, karena administrasi kita belum punya ini, belum punya itu, belum menjadi PT misalkan, belum punya NPWP segala macam, kita terlalu berkukung dengan administrasi. Ada yang namanya under name. Jadi kita pinjam dulu saja yang sudah memiliki lisensi, kita minta tolong ke mereka untuk mengirimkan barang kita gitu. Seperti itu, ada kontraknya under name itu. Cuman hanya berapa persen saja mereka ambil, dan itu juga bisa nego gitu harganya. Jadi setelah jelas ada bayarnya, kita misalkan sudah repeat order, baru kita misalkan mau mengurus administrasi boleh. Pasti dengan berjalannya waktu itu kita juga semakin pintar, belajar semakin pintar gitu. Jadi jangan terkukung kepada takut terus harus ada perizinan A, perizinan B, itu enggak gitu. Jadi gampang sekali kalau mau kirim aja. Bahkan kalau ekspor itu atas nama pribadi juga bisa gitu. Jadi tidak usah atas nama perusahaan dahulu gitu. Kalau punya produk yang bagus, silakan kirim aja gitu. Jadi kalau mau berenang nyemplung dulu ya. Nyemplung dulu, nanti udah tahu ya, tahu cara ngambang. Lama-lama pasti akan survive gitu ya. Iya, Karena gitu ya. Oke, menarik sekali ini pembahasan kita para pendengar sekalian ya. Tadi udah kita ikuti banyak sekali tips-tips, juga kiat-kiat sukses dari Teh Ani ya, Sumarni Rifeni, founder dan CEO dari Garut Kulit Internasional. Jadi kalau kita simpulkan dari apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa potensi kulit Indonesia untuk memasuki pasar dunia itu betul-betul besar gitu. Ini menunggu untuk kita gali gitu ya. Tapi demikian, untuk bisa survive di market internasional, kita tidak boleh sembarangan, harus punya sistem pengelolaan, sistem manajemen yang bagus, yang efektif dan efisien. Mulai dari ujung ketika kita mendatangkan bahan, quality control, production, sampai kemudian mengelola klien, mengelola buyer, ini juga salah satu hal yang perlu kita perhatikan dari ujung ke ujung.
berujung. Dengan demikian UMKM Indonesia perlu berubah menjadi sistem manajemen yang lebih efektif dan efisien dengan sistem manajemen yang modern. Saya rasa ini tips-tips dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pendengar semua. Kita ketemu lagi di minggu depan. Sukses buat kita semua menjadi UMKM yang sinergi, bertumbuh dan berdaya. Sampai jumpa. Voice of Indonesia.